Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Kita ketemu lagi di Senin pagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai pelajaran bahasa Indonesia, meneruskan pembelajaran kita yang kemarin. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah berdoa, marilah kita mulai. Nah, hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai menjelaskan konsep dari satu paragraf dan lebih dari satu paragraf teks non-fiksi. Apa itu konsep? Konsep adalah hal yang mendasari atau ide atau gagasan yang mendasari suatu kalimat. Nah, di situ kalian bisa lihat konsepnya apa saja. Kemarin sudah 2 kali pertemuan kita sudah belajar tentang konsep. Nah, hari ini kita akan meneruskan pembahasannya masih tentang konsep tersebut. Namun perbedaan hari ini sama minggu kemarin adalah kalau hari ini kalian akan belajar tentang menyebutkan konsep sama kemudian menyebutkan atau menuliskan dengan bahasamu sendiri mengenai konsep tersebut atau menyalin konsep-konsep yang telah kalian temukan dalam suatu paragraf kemudian ditulis lagi dengan bahasa sendiri atau dengan kata-kata sendiri. Nah, untuk itu perlu ada penambahan kata atau kata hubung atau kalimat yang menyambungkan. Di situ kita akan belajar mengenai cara menyambungkan antar konsep yang telah kita temukan pada suatu paragraf, ya. Nah, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan atau dengan bahasa sendiri ya. Yang kedua, siswa dapat menyajikan tulisan dengan memperhatikan diksi serta ejaan yang baik dan benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Bagaimana cara menyambungkan antar kalimat, bagaimana cara menambahkan kata hubung, dan kita akan belajar tentang diksi atau ejaan yang baik dan benarnya. Mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Pembahasan pertama kita yaitu adalah menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan atau ke dalam bahasamu sendiri ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini untuk pembahasan pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan menyajikan konsep dalam teks non-fiksi menggunakan bahasa sendiri. Caranya yaitu dengan menyusun konsep tersebut kemudian menuliskannya dengan kata-kata sendiri. Jadi langkah pertama untuk menyusun konsep dengan kata-kata sendiri, kita susun dulu konsep-konsep tersebut ya. Dari mulai misalkan pertama sampai terakhir harus sistematis, harus berurutan ya. Nah, coba kita lihat contoh di halaman 105. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah lihat paragraf tentang bacaan egrang. Nah, kalian sudah tahu ya konsep-konsep yang diambil dari paragraf mengenai permainan egrang. Konsep-konsep tersebut diantaranya
Yang ke-1 adalah egrang sebagai permainan tradisional. Kemudian 2, bahan pembuat egrang. Bahan pembuat egrang. Yang ketiga, cara pembuatan egrang. Kemudian yang keempat, cara bermain egrang. Kemudian yang kelima adalah juara perlombaan egrang. Itu yang telah kalian atau telah dicontohkan di buku mengenai paragraf tentang egrang. Ada 5 konsep yang dapat diambil dari paragraf tersebut. Nah, nanti ini kalau sudah jadi konsep seperti ini, berarti kita bisa menyusunnya menggunakan kata-kata sendiri atau bahasa kita sendiri dengan menerapkan atau dengan menggunakan kata hubung atau kalimat yang menyambungkan agar menjadi suatu paragraf yang bagus atau padu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, paragraf yang padu itu paragraf yang biasanya tersusun secara sistematis ya, tersusun secara teratur gitu. Nah, nanti kita lihat di buku halaman 105 apa nih cara menulis mengenai konsep 5 konsep tadi menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, tadi sudah kita lihat konsep-konsepnya, ada 5 konsep. Ini tulisan atau cara menyajikan konsep-konsep tersebut ke dalam sebuah tulisan atau dengan kata-kata sendiri ya. Boleh dibacakan. Salah satu permainan tradisional yaitu egrang. Bambu merupakan bahan utama pembuatan egrang. Yaitu egrang berbentuk sepasang bambu panjang dengan tinggi bervariasi dan diberi pijakan. Egrang biasanya dimainkan dalam perlombaan. Dalam perlombaan egrang, peserta harus berjalan dengan jarak yang telah ditentukan menggunakan egrang. Peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara pertama dalam perlombaan egrang. Menjadi juara dalam permainan egrang dalam perlombaan. Nah, di sini kan tadi konsep ke-1 salah satu egrang sebagai permainan tradisional. Di sini salah satu permainan tradisional yaitu egrang. Nah, ini disusun kalimatnya menjadi sebuah kalimat yang bagus sesuai diksi atau sesuai dengan ejaan yang benar. Nah, tadinya konsep itu egrang sebagai permainan tradisional menjadi salah satu permainan tradisional yaitu egrang. Nah, bambu merupakan bahan utama pembuat egrang. Di sini cuman di konsepnya ada bahan pembuat egrang. Berarti di sini sebutin bambu merupakan bahan utama pembuat egrang. Kemudian konsep yang ketiga, cara pembuatan egrang. Di sini disebutkan egrang berbentuk bambu panjang dengan tinggi bervariasi dan diberi pegangan atau diberi pejakan. Egrang biasanya dimainkan dalam perlombaan. Ini berarti konsep yang kelima sudah dijelaskan, yaitu cara bermain konsep yang keempat ya, cara bermain egrang dalam perlombaan. Dalam lomba egrang peserta harus berjalan dengan jarak yang telah ditentukan. Berarti itu cara bermain egrang dalam perlombaan. Kemudian peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara permainan egrang dalam perlombaan. Berarti juara perlombaan egrang itu apa? Yaitu peserta pertama yang sampai di garis finish. Itu ya, menggunakan bahasa sendiri. Jadi di sini perlu ada penambahan kata-kata, perlu ada penambahan kata hubung dan lain-lain ya. Dalam membuat
eh, menyajikan konsep tersebut ke dalam bahasa sendiri, perlu diperhatikan hal tersebut. Ya, bisa dilihat tadi dari konsep yang kelima konsep tersebut jadi sebuah paragraf yang bagus ya. Nah, kalian harus bisa menggunakan bahasa sendiri untuk menyambungkan sebuah konsep, beberapa konsep ya. Itu caranya. Yaitu pertama tadi apa? Pertama tadi kita lihat dulu, disebutkan dulu konsepnya dari paragraf tersebut. Kemudian ditentukanlah kata hubung yang sesuai dengan yang akan ditulis di dalam suatu paragraf tersebut. Nanti di pembahasan kedua kita akan bahas tentang diksinya atau ejaan yang benarnya. Ya, mengerti? Nah, insya Allah Bu Eli harapkan kalian mengerti cara-caranya. Ya. Pembahasan kedua yaitu tentang menyajikan tulisan dengan memperhatikan diksi serta ejaan yang baik dan benar. Itu pembahasan kedua. Mari kita simak pembahasan keduanya. Nah, untuk pembahasan kedua itu untuk membuat suatu tulisan yang baik, kamu perlu memperhatikan diksi. Diksi itu ejaan, ya, atau penulisan. Ya, diksi yang digunakan harus sesuai dengan konteks kalimat. Jadi sesuai dengan kalimatnya ya. Diksi yang digunakan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Ya. Selain diksi, yang harus diperhatikan adalah ejaan. Ejaan berkenaan dengan tanda baca, penggunaan huruf kapital, penulisan kata sesuai dengan KBBI. Itu yang disebut dengan diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata. Ya. Diksi dan ejaan yang digunakan harus sesuai dengan KBBI. Jadi yang dimaksud dengan diksi tersebut adalah pemilihan kata. Ya. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih kata-kata yang sesuai dengan konteks kalimatnya dan sesuai dengan KBBI-nya. Ada kata-kata baku yang biasa digunakan dalam artikel-artikel ya. Tapi kalau misalkan kayak cerpen atau cerita anak itu biasanya memakai bahasa yang tidak baku, bahasa yang tidak bahasa gaul intinya, bukan bahasa formal ya. Nah, untuk memperhatikan tersebut, dalam tadi menuliskan dengan bahasa sendiri, kita terapkan diksinya, pilihan katanya harus sesuai. Kemudian penggunaan ejaannya yaitu berkenaan dengan huruf kapital. Nah, masih ingat tentang huruf kapital? Cara penggunaannya yaitu penggunaannya menggunakan kalau di awal kalimat, kalau nama kata, kalau nama orang, nama kota, kemudian nama bulan, itu harus pakai huruf kapital. Ya. Di awal paragraf itu pakai huruf kapital. Kemudian penuliskan kata sesuai dengan Kamus KBBI, ada penulisan katanya ya. Nah, kemudian tanda baca, apakah kalimat tersebut menggunakan titik, menggunakan koma, menggunakan tanda titik dua, tanda seru, atau tanda tanya ya. Kalau mungkin kalimat tanya menggunakan kata tanya. Kalau misalkan ada perintah, berarti kalimat perintah menggunakan tanda seru. Kemudian ada lagi kalau misalkan di akhir kalimat menggunakan tanda titik atau ada pengulangan menggunakan tanda koma. Ya, itu diperhatikan. Itu yang disebut dengan diksi dan ejaan. Nah,
itu yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang menyajikan konsep yang berkaitan dengan bahasa sendiri dan membuat suatu tulisan dengan memperhatikan diksi atau ejaan yang benar. Pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Nah, bab 7 ini pembahasannya sampai situ. Nah, selesai sudah pembahasan bab 7 ini ya. Tema 7 ini yaitu tadi sudah diterangkan tentang menyajikan tulisan dengan menggunakan bahasa sendiri dan diksi yang benar ya. Tugas minggu ini yaitu kuis halaman 105. Diapain Ibu itu teh? Nah, ini di sini ada sebuah paragraf. Seiring semakin berkembangnya teknologi, saat ini buku tidak lagi harus dicetak di atas kertas karena sudah ada buku elektronik. Itu kalimat ke-1. Kemudian kalimat keduanya, buku elektronik ini biasanya dibaca melalui komputer perlengkapan khusus yang mendukung aplikasi buku elektronik. Itu kalimat kedua. Kemudian bentuk dan tata letak dalam buku elektronik hampir sama dengan buku yang dicetak. Paragraf ketiga, kalimat ketiga. Buku elektronik ini dapat kita miliki dengan cara mengunduh ataupun membelinya dari suatu situs. Itu ada berarti 1, 2, 3, 4 kalimat di situ itunya ya, paragrafnya. Nah, di sini pertanyaannya, konsep alasan buku tidak selalu dicetak di atas kertas ada pada kalimat keberapa? Coba kita lihat. Konsep alasan buku tidak selalu dicetak di atas kertas. Di kalimat ke-1 ya. Seiring semakin berkembangnya teknologi, saat ini buku tidak lagi harus dicetak di atas kertas karena sudah ada buku elektronik. Nah, berarti kalimat ke-1 ya jawabannya. Nah, nomor 2, nomor 3, nomor 4-nya kalian sebutkan. Tapi dilihat dulu ya paragrafnya. Nah, itu tugas untuk minggu sekarang. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kalian ada ulangan atau evaluasi mengenai tema 7 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh ucapkan semoga kalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.